tentang multiple inteligensi. Nah ini Bapak dan Ibu, karena ini berkaitan dengan anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu kita sebagai orang tuanya mengenal yang namanya multiple inteligensi. Padahal saya pernah ya waktu tahun kemarin menyampaikan juga ya terkait ini ada di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya multiple inteligensi. Nah ini Bapak dan Ibu, di dalam materi kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan multiple inteligensi, yang mana anak-anak itu ternyata memiliki 9 kecerdasan. Jadi otak anak itu ada 9 kecerdasan. Cuma yang paling dominan, yang lebih menonjol itu ada. Tetapi semua kecerdasan itu ada. Ya, ini ada 9 ya. Ada spasial, naturalis. Spasial itu bagaimana anak lebih cerdas melihat ketika melihat gambar-gambar. Ketika ada gambar, ada tayangan, anak itu lebih paham gitu. Ada misalkan di buku atau di papan tulis atau di seperti ini fokus. Jadi anak ketika dikasih gambar lewat fokus, ternyata anak lebih bisa mengisi soal. Ketika misalkan pelajaran matematika, ketika ibu gurunya membuat gambar, anak ternyata lebih paham. Tetapi kalau hanya ceramah, misalkan ibu gurunya hanya ceramah, anak-anak misalkan 70 dibagi 8 itu berapa? Nah itu kan tidak pakai gambar. Tapi ketika gurunya pakai gambar misalkan angka 70 dan berapa, misalkan buah-buahan dari 70 dibagi 8, langsung anak paham. Nah, berarti kecerdasan spasial visualnya itu yang lebih menonjol. Kemudian kecerdasan naturalis, ini lebih kepada anak-anak suka terhadap tanaman-tanaman, hewan-hewan, nah itu. Kemudian alam, gitu, alam sekitar, nah itu naturalis, lebih kepada bercocok tanam, bertani, beternak, nah itu lebih menonjolnya di situ. Ketika anak memiliki kecerdasan yang lebih, yaitu di kecerdasan naturalis. Kemudian Bapak dan Ibu, kecerdasan musik. Musik itu ketika anak membuat alat musik, pinter kan gitu. Anak membuat gitar, membuat apa gitu kan, alat musik, ketimpring misalkan, terus piano. Nah itu ada juga anak yang bisa mahir langsung memainkan. Ketika dikasih pelajaran musik bisa langsung memahami. Termasuk anak-anak yang suka misalkan terhadap ini ngaji, misalkan ragam ngaji ya, murotal atau apa, itu sama, itu artinya di dalam otaknya itu lebih dominan kecerdasan musiknya ya. Jadi tinggal kita sebagai guru, sebagai orang tua, kemana diarahkannya nih, termasuk bernyanyi. Jadi ketika misalkan ada artis yang nyanyi, anak kita yang kecil langsung bisa gitu kan. Nah itu berarti ada kelebihan di situ anak kita. Kemudian ada lagi logika matematik. Nah ini anak cepat berhitung ya, cepat misalkan membuat perkalian, penjumlahan, pembagian, termasuk bangun ruang ya, geometri. Nah itu kecepatan menghitung. Nah ini eksistensi itu lebih kepada spiritual, lebih kepada kemampuan anak misalkan bisa membaca pikiran. Itu termasuk misalkan lebih kepada bertanya tentang hakikat alam semesta. Kenapa misalkan Tuhan menciptakan alam semesta ini? Nah itu di pikirannya itu selalu seperti itu. Nah itu berarti ada kemampuan di kecerdasan eksistensial. Kemudian ada body kinestik, linguistik, dan intrapersonal. Kita satu-satu Bapak Ibu ya.
Nah ini logika matematik. Kebaca Bapak dan Ibu, kecerdasan logika matematik berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika. Orang dengan kecerdasan logika matematika memiliki kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan punya kapasitas untuk membedah pola numerik dan logika. Jadi akalnya akal sehat gitu, akal sehat, akal pasti. Jadi misalkan ketika jual beli, anak itu harus dia itu berpikirnya harus jelas, harus pasti. Misalkan tidak membeli kucing dalam karung, nah itu. Kemudian diukur dulu, misalkan ketika menghitung bata, dihitung oleh dia dengan cepat. Artinya benar juga ini yang dikirim bata ini 2000, dia bisa menghitung dengan cepat. Kalau benar, kalau misalkan satu mobil bak itu sekian, itu 2000 jumlahnya. Artinya dia itu tidak akan terkecoh oleh orang lain atau tertipu di angka-angka. Makanya itu lebih dominan di logika matematika. Kemudian akuntansi biasanya itu pegawai bank dan sebagainya itu pintar matematikanya, cara menghitungnya Excel gitu kan, di laptop itu Excel. Kemudian melakukan penelitian, nah itu sama karena penelitian itu menggunakan logika. Logika itu akal sehat. Akal sehat itu jadi harus ada data dan bukti gitu. Akal sehat, penggunaan akal sehat. Kalau misalkan mengira-ngira itu bukan akal sehat ya, masih berasumsi itu pendapat. Tapi akal sehat itu logika itu menggunakan akal yang lebih dalam, lebih jernih. Adanya di mana akal sehat? Ada di otak ya. Di otak itu karena berbeda manusia dengan hewan itu adalah akal. Kemudian ini kecerdasan yang kedua, linguistik ya, Bapak dan Ibu. Jadi berkaitan erat dengan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Nah ini pandai berbicara ya. Ketika anak kita pandai berbicara, itu bisa dilatih ya menjadi ahli pidato, ahli komunikasi, kemudian penceramah, pendongeng, presenter, orator. Kemudian bisa jadi jurnalistik. Itu orang yang pintar berbicara, anak kita. Jadi makanya dulu pernah saya sampaikan ketika anak kita cerewet, bahkan ke guru-guru juga saya sampaikan, ketika anak endel gitu kan, nanya deui gitu kan. Nah itu sebenarnya anak itu punya kelebihan dalam berbicara gitu kan. Jadi jangan pusing sebagai guru, sebagai orang tua, jangan pusing ketika anak cerewet, endel, kecemplung baik misalkan ya, ngecemplung ke anak orang, apresiasi oleh kita terus. Nah itu berarti anak kita harus dilatih apa nih? Dilatih tampil. Neng, coba bawakan Neng sebagai presenter di televisi TV One, dilatih gitu kan, dikasih misalkan bacaan satu paragraf gitu ya, atau minta ke ibu guru, Bu, tuliskan ini berita supaya dibacakan oleh anak. Nah itu artinya ketika anak punya kelebihan dalam berbicara, kita latih. Ini anak bagusnya jadi apa nih? Ya. Atau disuruh mendongeng, ya, dilatih untuk mendongeng. Jangan sampai dicari kanan ya, dicari kanan baik ketika cerewet, endel, cari kanan, cicing dia ngomong baik misalnya. Nah itu salah ya, kita yang salah sebenarnya. Itu kalau seperti itu kita sudah membunuh berapa sel dalam otak anak. Sel otak anak terbunuh oleh kita. Ketika anak ditekan, dicari kanan, dimarahi, itu sel-sel di otak itu berapa sel mati, sehingga mundur. Tadinya berkembang tadinya, akhirnya stagnan. Itu pinter-pinter, udah berkembang. Cara mereka sakit baik, pinternya sakit baik, karena terlalu kita tekan. Ulah gandeng, misalkan, cicing dia ulah ngomel baik, itu yang salah. Kita kebiasaan itu kita hilangkan. Tetap dilatih, didorong, dan baik antar kadelan. Kemudian pandai menulis, nah jadi penulis
Kan buku-buku ini kan ditulis oleh orang yang ahli, Bapak dan Ibu ya, buku pelajaran. Jadi tidak salah-salah. Berarti orang yang menulis buku itu punya kemampuan di linguistik. Linguistik itu bahasa Inggris, artinya bahasa. Jadi bukan orang sembarangan, berarti dia itu orang yang punya kemampuan menulis. Jadi menulis itu kan ada aturannya. Bahkan ada kecepatan. Orang yang cepat menulis, karena kita cepat tulis, mengarangnya, itu berarti kita punya kelebihan. Arti lagi. Tetapi apakah yang lain, misalkan yang tadinya lambat, tidak bisa seperti itu? Bisa dilatih terus, karena semua kecerdasan itu ada di dalam anak. Cuma yang sehari-hari yang kelihatan menonjol itu ada. Yang lebihnya, apakah di berbicaranya, apakah di menulisnya, apakah tadi di matematiknya, itu Bapak dan Ibu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya boleh ya, ngacung gitu kan. Jadi mahasiswa kudu bertanya, harus bertanya ya. Ibu-ibu kan mahasiswa. Ini tadi ya, yang spasial, kecerdasan yang ketiga, spasial visual. Jadi biasanya ini orang yang kedepannya nanti kalau dia itu lebih menyukai gambar-gambar, bisa dia menjadi desainer, ya, menjadi ahli, misalkan membuat baju ya di butik gitu kan, atau misalkan desain bangunan, arsitek. Nah, kalau arsitek itu kemampuan gambar dipadu dengan kemampuan matematiknya, jadi bisa jadi desainer. Kemudian biasa suka dengan foto-foto, jadi fotografer. Nah itu dia suka dengan visual. Visual itu gambar. Jadi ada kan anak yang suka foto-foto gitu kan. Nah itu berarti lebih mendalaminya di kecerdasan gambar visual. Nah itu kita nggak apa-apa. Kalau anak suka itu kita modali, kasih kamera, kasih apa. Nah misalkan tuh foto pemandangan di pantai, di gunung, di mana bagus. Biasanya itu ada perlombaan fotografer. Beda antara orang yang ahli memotret ya kamera. Beda antara yang amatiran, yang profesional dengan amatiran beda. Kualitas gambarnya, cara ininya, jaraknya, ukurannya misalnya. Tapi kalau yang ahli, yang cerdas di gambar itu akan pas gitu ketika memotret, ketika membuat video atau film gitu. Lanjut ke 4 ya. Ini kecerdasan kinestetik ya. Jadi sebenarnya semua anak sama punya kecerdasan kinestetik. Cuma ada yang lebih cepat gerakannya. Biasanya ini di olahraga, main bolanya bagus, misalkan anak laki-laki. Kemudian tenis meja, badminton atau olahraga lainnya. Tetapi yang lain gimana olahraga keterampilan? Misalkan membuat kerajinan tangan. Nah itu sama. Itu kinestetik. Misalkan double ya, double gigit ya, dipasih cepat gitu kan, dia nganyamnya. Berarti keterampilan tangannya, kinestetiknya bagus, lebih menonjol, lebih bagus itu. Ketika membuat kesupan, bakul, nah itu cara menganyam. Kemudian membuat patung-patung. Anak-anak kadang gitu kan, membuat patung waktu kecilnya di pantai apa. Kalau sudah bagus nih ketika anak membuat patung di pantai, di pasir, bagus, berarti anak punya kelebihan. Di situ kelebihan dalam membuat dalam kinestetik, gerak otak dan gerak tangannya. Termasuk pokoknya yang bersifat kerajinan tangan, kemudian dalam misalkan seni bela diri sama, pencak silatnya bagus, karatenya bagus misalkan. Itu sama, ketika gerak tubuhnya lebih cepat, ketika lihat senam, ada senam, satu kali diputar video senam, dia langsung bisa. Nah berarti kecerdasan gerak kinestetiknya itu bagus gitu, lebih unggul daripada kecerdasan lainnya. Tadi musik ya, tadi Bapak dan Ibu, musik ini dia bisa membuat nada, membuat ritme, membuat lirik lagu, bahkan bernyanyi bagus, cepat menguasai lagu. Ketika misalkan termasuk tadi yang ngaji ya, menggunakan agam, tidak perlu bertahun-tahun, belajar 1 bulannya main nama
langsung bisa gitu kan. Ketika ngaji ke pesantren pakai Sadi misalnya, Sadi kasih Pak sebulan pintar misalkan Fatihah lawan, berarti ada kelebihan di otak musiknya, suara-suara gitu. Jadi alunan, karena musik itu memang apa tadi, seni ya, seni untuk mengestetika kehidupan alam. Walaupun beberapa versi ada yang mengharapkan katanya musik, jadi tidak semua ya, ada juga yang membolehkan, karena model musik-musik Islami kan banyak, qasidah atau apa. Kemudian yang nah ini intrapersonal Bapak dan Ibu. Ini biasanya orangnya pendiam, pendiam. Jangan kaget ketika anak kita cicinge gitu kan. Tetapi temannya banyak gitu, teman-temannya. Tapi dia diam aja gitu orangnya, jarang sedikit bicara. Tapi ketika kerja barengan gitu. Jadi ucapannya sedikit, jarang bicara. Kadang ngalamun gitu sorangan. Nah, kita tidak perlu khawatir. Yang penting kelihatan dia tidak malas ketika sekolah, ketika belajar, ketika bergaul dengan teman, gaul biasa. Nah, berarti kelebihannya apa? Dia itu punya inner skill, kemampuan yang tersembunyi. Jadi biasanya dia jadi orang psikolog. Nah, orang yang seperti ini biasanya bisa baca pikiran. Ketika ada misalkan ya ibu-ibu senyum biasa baik, ada sinis, rasa kemana kata senyum palsu, kan gitu. Jadi karena saya, nah itu biasanya lebih kepada cerdasnya intrapersonal, cerdas ke dalam. Bisa jadi seorang konseptor. Kalau di dunia politik itu biasanya dia itu jadi tim sukses. Jadi menciptakan pemimpin. Jadi dia itu bagaimana mensukseskan seorang calon. Nah ini otak-otak yang punya kecerdasan intrapersonal. Kemudian bahkan dia bisa mimpin juga bisa. Cuma ketika mimpin dia orangnya lebih kepada lebih hati-hati, tidak asal bicaranya diatur, bicaranya pelan, khawatir salah, bisa mimpin. Jadi menciptakan pemimpin bisa, mimpin juga bisa. Nah ini yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Biasanya tadi pendiam itu. Pendiam nggak apa-apa, itu dikasih apa? Kasih buku. Ketika anak pendiam kasih buku ini, buku di perpustakaan. Beli kalau di mall ada itu toko buku kan, di Barata juga ada. Resepnya buku naon dia? Kasih buku supaya dibaca-baca, supaya pengetahuannya bertambah. Biasanya orang pendiam seperti itu, lebih kepada mempelajari buku-buku. Jadi ulah siang stres dari anak aja dia pegawai anak siang stres saya mau ulah ya. Jadi tetap kita dorong, kita amati. Makanya Bapak dan Ibu kita konsultasi ya. Kenapa? Karena alhamdulillah guru-guru kan itu belajar ilmu tentang psikologi, kejiwaan anak. Oh ini anak dia kan kita gitu. Anak lu bandel, lu lupa kan baik. Itu kan tadi kinestetik. Jadi kelihatan, tahu guru mah ini anak, oh ini anak bandel gitu kan. Anak cerik baik, cewek baik. Nah, kamar agak menurut cewek baik, cerik baik. Ketahuan gitu kan, karena kita wae langsung kiri cerik. Karena kita sedih gitu ya, lalu cerik baik. Nah itu kemana itu? Itu karena itu punya kelebihan Bu. Kelebihan dia tadi lebih kepada itu intrapersonal, sama cepat perasa orangnya perasa ya, orangnya perasa. Nah yang ini yang tadi, jadi biasanya ini orang yang seperti ini selalu sering sedih, sama tadi orang pendiam. Jadi orang yang suka sedih itu orang perasa. Jadi biasanya kalau misalkan ada yang meninggal langsung ikut menangis. Ketika temannya nangis, misalkan karena orang tuanya sakit atau meninggal, dia juga ikut nangis.
cewek gitu kan, mereka cerik. Nah itu ada kelebihan di intrapersonal. Sama dia bisa berpikir lebih matang. Kekaupan ya, kekaupan dari ulah, tapi udah dikoyokkan ya, jangan dibully. Dia suka menangis tapi selalu dibully oleh temannya, jangan. Nah, kalau bedanya dengan ini, kecerdasan interpersonal. Nah ini lebih asik Bu, anak yang lebih gaul aktif biasanya, mudah ketawa, mudah ngobrol gitu, aktif. Jadi nggak ada rasa malu, halo misalkan ibu-ibu salam kan gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu aktif gitu. Kelebihannya di kemampuan interpersonal. Jadi jangan sampai si atau mencena tubuh kaisin ya, dipayokan ke orang tubuh kaisin. Padahal dia itu punya kelebihan itu. Jadi bisa saat itu ngobrol, padahal terkenal. Ibu di mana misalkan, ayo ngopi, misalkan kamu di kopi merame, suruh kue senaon. Nah itu kan cacahan begitu ya kan gitu. Gaul, jadi tidak ada rasa malu. Itu bisa sebenarnya bisa menjadi seorang pemimpin, bisa seorang ketua organisasi, ketua apa di kampung. Karena kecakapan kepiawaian dalam komunikasi, dia bisa melihat semua karakter gitu. Dia menganggap ada kesejajaran. Nah, itu jadi bisa dilatih untuk tadi sama untuk cuma bedanya kalau yang intrapersonal itu tadi yang diam, dia bisa jadi pemimpin tetapi bicaranya hati-hati. Kalau yang ini yang interpersonal dia menjadi pemimpin tetapi lebih kepada agresif gitu bicaranya, agresif. Jadi tidak terlalu hati-hati. Kadang-kadang salah gitu kan, terkontrol padahal ngalanggar aturan. Mainnya nggak coblak wae. Dengan papanku silakan urunan kauran misalnya, ke desa misalkan. Dengan mulai masalah, insya Allah polisi mah beres mati. Nah salah-salah kan bicaranya. Ternyata yang nulis. Nah itu biasanya orang yang cerdas dalam interpersonal. Jadi komunikasi antar habluminanas gitu kan sesama manusianya. Nah, ini kecerdasan interpersonal. Jadi naturalis tadi yang suka dia lebih kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, gitu kan. Urusan itu bersepna, urusan begitu ya. Urusan bebek, gitu, bersepna, ayam, itu naturalis, alami secara alami. Kepelakan, nah itu alami. Semuanya ada, semua manusia, semua anak itu ada semuanya. Terakhir ini kecerdasan eksistensialis. Nah, ini lebih kepada spiritual. Jadi dia itu biasanya berpikirnya tinggi, filsafat, orang filsafat seperti ini. Biasanya itu eksistensial. Jadi bertanya, kenapa Tuhan menciptakan saya? Kenapa kehidupan ini diciptakan? Untuk apa kehidupan ini diciptakan? Lantas setelah kehidupan dunia akan seperti apa kita di kehidupan akhirat? Nah banyak pertanyaan dalam pikirannya seperti itu. Nah itu berarti orang itu lebih kepada kecerdasan eksistensial. Kunam cina aya dosa, aya pahala aya dosa. Nah Allah butuh karena dosa, nah Allah tersebut karena dosa misalnya. Nah Allah butuh karena pahala. Nah, kayak gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan filsafat. Jadi lebih kepada dunia bukan dunia lahir lagi, dunia kebatinan. Tapi dia suka dengan kesenian gitu. Itu ada orang seperti ini ada. Usia anak biasanya tadi hampir mirip dengan yang intrapersonal, lebih kepada diam. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Nah ini anak-anak kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Jadi